Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11A, Prodi Pendidikan Bisnis, akan mempresentasikan mengenai materi manajemen mutu pendidikan. Sebelum kepada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Ahmad Jidan Filahi dengan NIM 2303748. Ada Karyani Napinkan dengan NIM 231164. Dan ada Saela Najwa Kirandita dengan NIM 2312332. Masuk ke dalam daftar isinya, yang pertama itu ada pengertian mutu pendidikan, yang kedua ada problematika mutu pendidikan, yang ketiga ada manajemen peningkatan mutu pendidikan, yang keempat ada implementasi total quality service, yang kelima ada model manajemen mutu pendidikan, yang keenam ada pengertian tujuan fungsi dari mutu pendidikan dasar dan menengah, yang ketujuh ada komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, yang kedelapan ada siklus sistem penjaminan mutu pendidikan, yang ke-9 ada ukuran keberhasilan penjaminan mutu pada satuan pendidikan, dan yang terakhir ada acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Masuk ke dalam definisi mutu pendidikan. Menurut Jaujak Ahkad, Umiarso, dan Imam Ghazali pada tahun 2010, pada bukunya pada halaman 124, mengemukakan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Sedangkan menurut Salis dalam Triyatna pada tahun 2015 pada bukunya halaman 51 dan 52, mendefinisikan bahwa mutu pendidikan adalah dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif, yang dimana mutu absolut merupakan mutu dalam arti ketetapan lembaga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau bersifat mutlak. Sedangkan menurut Suryo Subroto pada tahun 2002, mutu pendidikan adalah sejauh mana proses pendidikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dalam hal input, proses, maupun output pendidikan. Ini mencakup kualitas peserta didik, guru, fasilitas, serta hasil belajar. Menurut kelompok kita, definisi mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan untuk mengelola komponen pendidikan secara efisien sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari sisi input, proses, maupun output. Mutu ini dapat dilihat dari perspektif absolut yang bersifat mutlak dan perspektif relatif yang mempertimbangkan perbandingan. Kualitas pendidikan mencakup aspek peserta didik, guru, fasilitas, serta hasil belajar. Lanjut kepada problematika mutu pendidikan. Pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru termasuk guru BK, karyawan, dan siswa. Dan sumber daya selebihnya seperti peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya. Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin berlangsung dengan baik. Lanjut kepada manajemen peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan manajemen yang tepat, mengingat begitu banyaknya masalah yang diakibatkan oleh mutu pendidikan dan khususnya oleh lulusan pendidikan yang kurang bermutu. Maka program mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang penting. Upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan diperlukan beberapa dasar yang kuat diantaranya. Yang pertama, yaitu ada komitmen pada perubahan, yang kedua ada pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, yang ketiga ada mempunyai visi yang jelas tentang masa depan, yang keempat atau terakhir yaitu mempunyai rencana yang jelas. Baik, selanjutnya ada strategi layanan. Dalam strategi layanan ada 4 komponen yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada strategi layanan, ada stakeholder, ada sistem layanan, dan sumber daya manusia. Jadi keempat komponen-komponen tersebut saling berkesinambungan. Yang pertama ada strategi layanan. Apa sih strategi layanan itu? Strategi layanan merupakan proses atau mekanisme yang dirancang untuk menyediakan fasilitas, sumber daya, dan dukungan guna memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa, guru, dan masyarakat. Selanjutnya ada stakeholder. Stakeholder di sini merupakan pihak-pihak yang terlibat
atau berkepentingan dalam sistem pendidikan, seperti siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya ada sistem layanan. Sistem layanan di sini merupakan pendekatan terstruktur yang memastikan penyediaan layanan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar dan pengalaman pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada sumber daya manusia, yang mana ini merupakan individu yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk guru, staf administrasi, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, yang kualitasnya mempengaruhi mutu pendidikan. Baik, di sini ada model manajemen mutu pendidikan, di mana manajemen mutu adalah aktivitas yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta tanggung jawab mutu yang diimplementasikan melalui perencanaan, pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu. Selanjutnya, ada 3 model manajemen mutu yang dikembangkan oleh Edwards Deming, Crosby, dan Juran, sebagaimana disarikan oleh Pike dan Barnes pada tahun 1996 yang memberikan kontribusi besar dalam filosofi manajemen mutu. Ketiga model tersebut disampaikan sebagaimana berikut. Yang pertama ada model manajemen mutu Deming, di mana Deming ini terkenal dengan filosofi manajemen mutu yang disebut sebagai Deming's 14 Points, di mana filosofi ini banyak diadopsi manajemen secara umum. Bahkan dalam pengelolaan pendidikan organisasi belajar juga berkembang secara luas. Deming juga terkenal dengan konsep plan, do, check, action yang dilaksanakan dalam continuous quality improvement dan diadopsi oleh berbagai organisasi, baik manufaktur maupun jasa. Dan dari Deming's 14 Points tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada rumuskan dan umumkan kepada semua karyawan maksud dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada mempelajari dan melaksanakan filosofi Barn baik oleh manajer ataupun karyawan. Selanjutnya ada memahami tujuan inspeksi, yaitu untuk memperbaiki proses dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada mengakhiri praktek bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang raja. Selanjutnya ada memperbaiki secara konstan dan terus-menerus kapanpun sistem produksi dan pelayanan. Selanjutnya ada membudayakan atau melembagakan pendidikan dan pelatihan. Ada mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan, mendukung inovasi, menjauhkan rasa ketakutan, ciptakan kepercayaan, mengoptimalkan tujuan perusahaan, tim atau kelompok. Selanjutnya ada menghilangkan desakan atau tekanan-tekanan yang menghambat perkembangan karyawan. Selanjutnya ada menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka, tetapi secara terus-menerus melembagakan metode perbaikan. Selanjutnya ada menghilangkan manajemen berdasarkan sasaran, tetapi mempelajari kemampuan proses dan bagaimana memperbaikinya. Selanjutnya ada menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga akan pekerjaan atau tugasnya. Selanjutnya mendukung pendidikan atau perbaikan peningkatan prestasi setiap orang, serta ada melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan atau sasaran. Selanjutnya ada model manajemen mutu Crosby, di mana model ini memperkenalkan 4 hal penting dalam manajemen mutu. Dengan filosofi dasar perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan, keempat hal penting ini adalah yang pertama definisi mutu, yang kedua ada sistem pencapaian mutu, yang ketiga ada standar kinerja, dan yang keempat ada pengukuran kinerja. Selanjutnya, mutu sendiri adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Sistem pencapaian mutu merupakan pendekatan rasional atau mencegah cacat atau kesalahan. Pengukuran kinerja yang digunakan adalah biaya kualitas seperti biaya pembuangan dan pengerjaan ulang terhadap produk yang cacat. Selain keempat hal tersebut, Crosby menyampaikan 14 hal atau 14 langkah perbaikan mutu yang sering disebut sebagai 14 Step Plan for Quality Improvement. Ke-14 langkah tersebut adalah yang pertama ada komitmen manajemen, ada tim perbaikan mutu, pengukuran mutu, biaya evaluasi mutu, kesadaran mutu, tindakan koreksi dewan yang sifatnya sementara atau insidental untuk program pencegahan cacat atau zero defect, pelatihan bagi supervisi, hari-hari yang bebas cacat atau zero defect day, menyusun sasaran atau tujuan, kesalahan menyebabkan adanya perubahan, pengenalan, dewan mutu, dan yang ke-14 ada kerjakan semua itu secara berulang. Selanjutnya ada model manajemen mutu Juran, di mana memperkenalkan 3 proses mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan atau peningkatan mutu. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sekolah dengan manajemen mutu total. Manajemen mutu total sendiri atau MMT adalah metode yang membantu sekolah menghadapi perubahan lingkungan dengan membangun hubungan antara sekolah, dunia bisnis, dan pemerintah. MMT mempermudah pengelolaan perubahan melalui visi dan misi yang fokus
pada kebutuhan pengguna atau customer pendidikan, baik internal yaitu siswa, guru, orang tua maupun eksternal yakni masyarakat, dunia usaha ataupun pemerintah. Pelaksanaan MMP berpegang pada 5 prinsip. Yang pertama ada fokus pada customer, yang kedua ada keterlibatan menyeluruh, ada pengukuran pendidikan sebagai sistem, dan yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, mutu pendidikan dinilai dari kemampuan lulusan sesuai kebutuhan pengguna, bukan sekedar skor prestasi saja. Keberhasilan MMT memerlukan kepemimpinan yang kolaboratif, berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, dan pembagian tanggung jawab. Guru dan staf didorong untuk inovatif, sementara siswa dilibatkan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang mutu. Selanjutnya ada penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% saja satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Selanjutnya juga, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal ataupun non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, di mana penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Pendidikan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah atau whole school approach. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, dari segi pengertian, mutu pendidikan dasar dan menengah adalah kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pendidikan atau SNP tadi. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan sistem penjaminan mutu yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Untuk tujuannya sendiri, manajemen mutu pendidikan dasar dan menengah ini dapat menjamin pemenuhan standar pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan untuk membangun budaya mutu secara mandiri di satuan pendidikan, dan untuk fungsinya sendiri untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan yang mewujudkan pendidikan yang mutu. Selanjutnya ada dari komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, di mana sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Yang pertama dari SPMI sendiri merupakan sistem yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui organisasi, kebijakan, dan proses untuk menjamin mutu pendidikan memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Sementara untuk sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME dilakukan oleh pemerintah, lembaga akreditasi dan standarisasi pendidikan untuk menilai dan memastikan mutu pendidikan melalui fasilitasi dan akreditasi serta dikembangkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi ada 5 langkah-langkah yang dapat dilihat oleh satuan pendidikan apakah memang satuan pendidikan tersebut telah memastikan penjaminan mutu pendidikannya telah sesuai dengan standar. Yang pertama adalah penetapan standar. Jadi standar mutu itu harus mendasari penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian yang kedua ada pemetaan mutu. Jadi evaluasi diri satuan pendidikan itu harus menghasilkan peta mutu yang mencakup capaian standar, masalah, dan rekomendasi. Yang ketiga, penyusunan rencana pemenuhan. Perencanaan mutu harus disusun berdasarkan peta mutu,
kebijakan pendidikan, dan rencana strategis, yang mana hasilnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan rencana aksi. Yang keempat, pelaksanaan pemenuhan mutu. Pemenuhan mutu dilaksanakan sesuai perencanaan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, evaluasi atau audit mutu. Jadi, pengendalian pelaksanaan dilakukan untuk memastikan pendekatan mutu berkelanjutan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jika tadi saya bahas mengenai siklus sistem penjaminan mutu pendidikan, selanjutnya saya akan membahas bagaimana ukuran keberhasilan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi ada 3 indikator yang dapat kita lihat sebagai ukuran keberhasilan penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama ada indikator output. Untuk output, indikasinya kita dapat lihat dari satuan pendidikan apakah mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Kemudian indikasi yang kedua adalah berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Untuk indikator outcome, kita dapat lihat indikasinya dari proses pembelajaran yang berjalan sesuai standar atau tidak. Begitupun sama dengan pengelolaan satuan pendidikan, harus dilihat apakah berjalan dengan sesuai dengan standar yang telah berlaku atau tidak. Indikator yang ketiga dan yang terakhir adalah dampak. Jadi untuk dampak, indikasinya kita dapat lihat dari budaya mutu di satuan pendidikan yang mulai telah terbangun. Kemudian yang kedua, indikasinya dilihat dari mutu hasil belajar siswa yang meningkat. Setelah membahas mengenai siklus dan ukuran keberhasilan penjaminan mutu pendidikan, di sini saya akan membahas bagaimana acuan mutu pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Jadi, implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan pada tingkat dasar dan menengah itu mengacu pada standar sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Acuan utamanya apa? Acuan utama dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah itu adalah standar nasional pendidikan atau SMP. Jadi untuk SMP itu ada 8, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang mana aturan pelaksananya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang kedua ada standar isi, yang aturan pelaksananya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Kemudian ada standar proses yang aturan pelaksananya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang keempat ada standar penilaian yang mana aturan pelaksananya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga pendidikan yang mana aturan pelaksananya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 12, 13, 16, 18 tahun 2007 dan Permendikbud nomor 24, 25, 26 tahun 2008. Kemudian ada standar pengelolaan atau yang mana aturan pelaksanaannya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2007. Kemudian ada standar sarana dan prasarana yang aturan pelaksanaannya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Dan yang terakhir ada standar pembiayaan yang aturan pelaksanaannya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.